Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Maulidia Nabila Widana Putri. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun ajaran 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa analisis. Yang pertama ada analisis framing, yang kedua analisis naratif, dan yang terakhir ada analisis semiotika. Analisis framing. Secara umum, framing adalah cara bercerita yang digunakan oleh wartawan atau media untuk menuliskan berita dengan memojokkan atau menonjolkan aspek realitas tertentu dibandingkan aspek lainnya, di mana berita atau media menggunakan cara pandang atau sudut pandang dan perspektifnya tersebut untuk menentukan fakta apa yang ingin ditonjolkan atau dihilangkan sehingga membawa berita atau membentuk image media ke arah yang dikehendakinya. Selanjutnya, sejarah singkat mengenai framing. Sedikit menguak sejarah kemunculan dan kedudukan framing sebagai konsep, teori, bahkan perangkat analisis metode penelitian. Pemikiran tentang fenomena framing ini awal mulanya dikemukakan oleh seorang psikiatris yang bernama Bateson pada tahun 1955, sehingga wajar kita menyebut bahwa Bateson sebagai pioner dalam membangun fondasi awal konsep framing ini. Bateson menyatakan bahwa frame adalah untuk menyebut sebagai satu konsep dalam psikologi. Dalam pemahaman Bateson, frame dapat memandu persepsi seseorang dalam memahami dunia sekelilingnya yang begitu kompleks. Pada masa selanjutnya, Erving Goffman membawa pemikiran Bateson menukik ke ranah yang lebih luas. Goffman menuangkan pemikiran tentang konsep frame ini dalam sebuah perangkat analisis framing. Goffman menyatakan bahwa frame sebenarnya sesuatu yang dipelajari dan digunakan dalam keseharian manusia, bahkan mendasari tingkah laku manusia itu sendiri. Dengan mempelajari frame yang ada dalam suatu masyarakat akan memandu seseorang mampu bersosialisasi dan menyatu dengan masyarakat tersebut. Frame yang berlaku dalam masyarakat akan mampu memberi suatu panduan tentang apa yang harus dirasakan, didengar, dan dilihat dalam masyarakat kebanyakan. Setelah sumbangsi Goffman pada tahun 1970-an, konsep framing mulai mendapatkan perhatian dan ketertarikan dari ilmuwan lainnya, khususnya dalam studi media di antara tahun 1980 hingga 1990. G. Tuchman dan Tut Gitlin adalah peneliti media pertama yang menerapkan konsep framing ini dalam studi media. Catatan tentang penerapan konsep framing ini oleh Tuchman bisa dilihat dari hasil penelitian dia tentang rutinitas konstruksi berita dan seleksi isu yang secara sistematik meminggirkan beberapa isu tertentu. Selain itu, Tuchman menemukan bahwa media terkadang ambigu dalam memaknai sebuah isu sekaligus memberikan panduan pada masyarakat tentang apa yang bisa diterima atau ditolak dalam memandang suatu isu. Lain halnya dengan Gitlin yang meneliti tentang pergerakan grup politik radikal pada tahun 1960-an. Dalam analisisnya, Gitlin mendapatkan hasil bahwa pergerakan grup politik radikal secara sistematik dipinggirkan oleh media. Pergerakan ini lebih dipresentasikan dengan merendahkan aktivitas yang dilakukan sekaligus mengabaikan ide-ide mereka dalam pemberitaan media. Tetapi para peminat analisis framing sepakat bahwa orang yang paling berjasa, produktif, dan konsisten dalam pengembangan konsep framing adalah William Gambsam. Dalam pengembangan konsep framing ini, Gambsam menyatakan bahwa framing lazimnya sering digunakan dalam situasi wacana publik berlangsung yang dimana strategi framing ini dibuat oleh pihak atau orang yang ingin mendominasi pemikiran dan gagasan ke atas pihak lain. Gambsam menemukan fakta bahwa keberhasilan dan kegagalan dalam pergerakan sosial tergantung bagaimana mereka memenangkan dominasi framing mereka dibandingkan dengan pihak lain.
Pembahasan terakhir mengenai analisis framing adalah tujuan analisis framing sendiri untuk mengamati dan mengetahui bagaimana cara pandang atau sudut pandang yang dipilih oleh media ketika menyeleksi peristiwa yang diobservasi dan menulisnya menjadi sebuah berita. Cara pandang dan perspektif tersebut pada akhirnya dapat menggambarkan bagaimana yang ditonjolkan dan dihilangkan serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Memasuki pembahasan kedua yaitu analisis naratif. Secara umum, analisis naratif yaitu sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Pendekatan ini menekankan berbagai bentuk yang ditemukan para praktek penelitian naratif. Misalnya yaitu sebuah autobiografi, biografi, dokumen pribadi, riwayat hidup, personal account, etnobiografi, dan autoetnografi. Ceritakan sedikit asal mula kata naratif. Naratif muncul dari kata to narrate yang artinya menceritakan atau mengatakan atau dalam bahasa Inggrisnya to tell suatu cerita secara detail. Dalam desain penelitian naratif, peneliti mendeskripsikan kehidupan individu, mengumpulkan, mengatakan cerita tentang kehidupan individu, dan menulis cerita atau riwayat pengalaman individu tertentu. Jelasnya, penelitian naratif berfokus pada kajian seorang individu. Sedikit sejarah mengenai desain penelitian naratif ditinjau secara luas dalam bidang pendidikan, baru pada tahun 1990. Tokoh pendidikan The Jane Clendenin dan Michael Connelly untuk pertama kalinya yang memberikan tinjauan penelitian naratif dalam bidang pendidikan. Mereka menyebutkan dalam tulisannya beberapa aplikasi penelitian naratif dalam ilmu sosial, menguraikan proses pengumpulan catatan naratif, dan mendiskusikan struktur atau kerangka penelitian dan penulisan laporan penelitian naratif. Menurut Webster dan Metrova, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita narasi yang didengarkan ataupun dituturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Sedangkan menurut Probst and Levi-Strauss, jika naratif diartikan sebagai cerita tentang kehidupan seseorang yang mengandalkan awal, tengah, dan akhir, maka naratif dapat mengambil beragam bentuk. Diceritakan dalam berbagai latar peristiwa atau pesona-pesona nyata. Dengan demikian, tema, metafora, definisi naratif, struktur cerita, awal, tengah, akhir, dan simpulan yang dibuat dapat dituliskan secara puitis dan artistik dan dibatasi oleh konteks-konteks tertentu yang bersifat tertutup. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian naratif. Jenis penelitian naratif hanya ada dua macam. Yang pertama, analisis narasi. Analisis narasi adalah sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membantu deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Yang kedua ada jenis analisis naratif. Analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Yang terakhir dari pembahasan analisis naratif. Salah satu kunci karakteristik yang menonjol dalam penelitian naratif adalah terdapat 7 karakteristik utama penelitian naratif, yaitu yang pertama, pengalaman individu. Peneliti naratif berfokus pada pengalaman satu individu atau lebih. Yang kedua, kronologi pengalaman. Memahami masa lalu individu seperti juga masa sekarang dan masa depan adalah salah satu unsur kunci dalam penelitian naratif. Yang ketiga, ada pengumpulan cerita. Peneliti memberi tekanan pada pengumpulan cerita yang diceritakan oleh individu kepadanya atau dikumpulkan dari beragam file teks. Yang keempat ada restoring. Cerita pengalaman individu yang diceritakan kepada peneliti diceritakan kembali dengan kata-kata sendiri oleh peneliti. Yang kelima ada coding tema.
Peneliti naratif dapat memberi kode dari cerita atau data menjadi tema-tema atau kategori-kategori. Yang keenam ada konteks atau latar. Peneliti menggambarkan secara terperinci latar atau konteks di mana pengalaman individu menjadi pusat fenomenanya. Yang terakhir ada kolaborasi. Peneliti dan partisipan berkolaborasi sepanjang proses penelitian. Selanjutnya memasuki analisis yang terakhir, yaitu analisis semiotika. Secara umum, semiotika atau ilmu ketandaan atau studi semiotik adalah studi tentang makna keputusan. Ini termasuk studi mengenai tanda-tanda dan proses tanda, indikasi, penunjukan, kemiripan, analogi, metafora, simbiolisme, makna, dan komunikasi. Semiotika berkaitan erat dengan bidang linguistik yang sebagian mempelajari struktur dan makna bahasa yang lebih spesifik. Berbeda dengan linguistik, semiotika juga mempelajari sistem tanda non-linguistik. Definisi lain, semiotika juga merupakan suatu disiplin ilmu dan metode analisis untuk mengkaji tanda yang ada pada suatu objek, untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan makna merupakan hubungan antara suatu objek atau ide dari suatu tanda. Semiotika memiliki dua bapak besar yang berpengaruh sangat besar, yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Keduanya mengembangkan ilmu semiotika secara terpisah dan tidak memiliki hubungan, bahkan tidak mengenal satu sama lain. Saussure mengembangkan semiotika di Eropa, dan Peirce berkewarganegaraan Amerika Serikat mengembangkan di US. Bagi Saussure, semiotika atau semiosis adalah sebuah ilmu umum tentang tanda atau kajian ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di dalam masyarakat. Sedangkan Peirce mengartikan semiotika tidak lain adalah sebuah nama lain dari logika, yaitu doktrin formal tentang tanda-tanda. Semiotika atau ilmu tanda mengandaikan serangkaian asumsi dan konsep yang memungkinkan kita untuk menganalisis sistem simbiolik dengan cara sistematis. Kata semiotika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion yang berarti tanda, menurut Sujiman dan Van Zus, atau teori yang berarti penafsir tanda, menurut Cobley dan Jans, atau apa yang lazim dipahami sebagai a sign by which something is known, atau suatu tanda di mana sesuatu dapat diketahui menurut John Locke. Semiotika atau tanda adalah sesuatu yang merepresentasikan atau menggambarkan sesuatu yang lain di dalam benak seseorang yang memikirkannya. Tanda terdiri atas dua materi dasar, yakni ekspresi seperti kata, suara, atau simbol dan sebagainya, dan konten atau isi, makna atau isi menurut Hjelmlev. Analisis semiotika sendiri biasa digunakan untuk menganalisis tiga hal. Yang pertama adalah analisis semiotika pada media massa. Pada dasarnya, studi media massa mencakup pencarian pesan dan makna dalam materi, dalam kurung isi teks. Karena sesungguhnya semiotika komunikasi, seperti halnya basis studi komunikasi, adalah proses komunikasi yang intinya adalah mencari makna. Dengan kata lain, mempelajari media adalah untuk mempelajari makna dari mana asalnya, seperti apa tujuannya, bagaimana disampaikan, dan bagaimana pembaca memberikan atau menafsirkan makna menurut Saussure. Yang kedua ada analisis semiotika pada film. Penelitian terhadap film atau bentuk-bentuk naratif storyline yang bersifat audiovisual dapat dilakukan dengan memilih salah satu model analisis semiotika tertentu. Yang ketiga dan yang terakhir ada analisis semiotika pada musik. Apa yang dapat dikaji pada musik yang menganut sistem tanda auditif menurut Art Van Zus, dan memberikan 3 kemungkinan cara dalam melakukan analisis semiotika pada musik menurut Saussure.
Sekian penjelasan saya mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.